Shalom Alehem, saudara-saudaraku yang kekasih. Senang dapat bertemu kembali dengan saudara-saudara semua di Klasis Jakarta bagian Barat. Kiranya saudara-saudara berada di dalam sukacita, di dalam semangat kehidupan, senantiasa dalam naungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya mengunjungi saudara-saudara dan mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang kiranya dapat memperbaharui dan menguatkan kita di dalam kehidupan kita yang berada di dalam kesulitan-kesulitan yang tidak mudah. Saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan sesuatu yang sederhana tetapi penting, yaitu tentang tekanan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau saudara-saudara ditanya apakah saudara bersedia dan senang kalau dalam hidup saudara mengalami dan mendapatkan tekanan kehidupan, pastilah saudara-saudara akan mengatakan tidak. Kita tidak senang hidup dalam tekanan. Dan itu sangat wajar. Tetapi tahukah saudara-saudara, berbicara mengenai tekanan, ada pelajaran yang sangat baik dari masyarakat Yahudi pada zaman Yesus. Ketika mereka membuat anggur atau minyak zaitun, mereka mempunyai alat yang dibuat dari kilangan batu. Ada penampungan buah anggur, dan di dalam penampungan itulah buah anggur itu ditampung, kemudian di atasnya dikasih batu yang sangat besar dan berat, lalu ditekan dan diputar. Hanya dengan tekanan yang berat itu, air buah anggur yang baik akan dihasilkan. Jadi dengan perkataan lain, untuk menghasilkan buah anggur yang baik, dibutuhkan tekanan-tekanan. Dibutuhkan beban yang berat. Berkali-kali itu dilakukan, sehingga akhirnya buah anggur itu menghasilkan air anggur yang terbaik. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering merasakan ada banyak tekanan kehidupan dan mengalami penderitaan yang panjang, tidak mudah. Apa yang sering terjadi ketika orang mengalami tekanan kehidupan yang berat dan panjang? Orang mengalami keputusasaan, orang mengalami kelelahan, orang tidak lagi punya pengharapan, dan sering melupakan atau meragukan pertolongan Tuhan. Tahukah saudara-saudara bahwa ketika Tuhan Yesus mengingatkan para murid di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33, akan saya bacakan peringatan itu. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara, Yesus mengingatkan bahwa para muridnya akan menderita tekanan, penganiayaan, penderitaan. Dan kata yang dipakai oleh Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33 itu adalah kata bahasa Yunani yang bunyinya thlipsis. Itu tekanan, beban, atau pukulan. Dan uniknya kata thlipsis itu yang dipakai untuk menggambarkan bagaimana buah anggur dihasilkan dengan menekan. Jadi dua kata yang sama, menekan buah anggur dan menghasilkan buah anggur yang baik. Lalu kata yang sama, thlipsis, digunakan juga untuk menggambarkan penganiayaan yang dialami oleh para murid. Jadi tekanan itu memang dibutuhkan untuk menghasilkan buah anggur yang baik. Rupanya dalam sudut pandang yang sering kita alami, tekanan itu hampir senantiasa dimaknainya dengan makna yang negatif. Ketika orang tertekan, orang akan merasakan kesulitan, akan merasakan penderitaan, akan merasakan keputusasaan. Tetapi di dalam kata thlipsis itu juga terkandung makna yang positif.
Karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk ketika mendapatkan tekanan, ia justru menghasilkan buah anggur yang indah. Saudara-saudara, oleh karena itu mari kita belajar mengubah cara pandang ketika kita mengelola kehidupan kita yang tertekan. Dari apa yang saya baca dari surat Roma, kita mungkin bisa mendapatkan sebuah gambaran yang juga membantu kita untuk memahami hasil yang bisa dihasilkan dari tekanan itu. Begini surat Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti buah jeruk yang tadi saya buat untuk membuat minuman ini juga harus diperas, ditekan, dan keluarlah sari buah jeruk yang segar itu. Dan kita bisa menikmati sari buah jeruk yang segar. Kenapa kita bisa mendapatkan buah jeruk yang segar? Karena kita terlebih dulu telah menekannya, telah memerasnya. Pertanyaan rohani. Kalau orang Kristen di dalam kehidupannya mendapatkan tekanan kehidupan, mengalami penderitaan, apa yang keluar dari kehidupan orang Kristen? Seharusnya lah kita menghasilkan buah anggur yang terbaik, menghasilkan sari jeruk yang terbaik. Oleh karena itu mari kita pada masa-masa yang sulit ini, kita menyingkirkan banyak keluhan, banyak keputusasaan, banyak pemikiran-pemikiran yang justru membelenggu kita di dalam kehidupan kita. Tetapi seperti kata Paulus, bahwa ia mengalami juga tekanan, tetapi yang dihasilkan adalah ketekunan, adalah tahan uji, adalah pengharapan. Saya berharap dalam berbagai banyak tekanan kehidupan yang sedang kita alami sekarang ini, sari buah anggur yang terbaiklah yang keluar dari kehidupan orang-orang percaya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.